Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita sudah sampai di tahun yang baru. Tidak terasa kalender kita pun menjadi baru 2026. Tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita bisa menjadi keluarga yang baru di dalam Tuhan. Saudara sekalian, kita patut bersyukur kita sampai di hari ini tentunya karena pimpinan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Kita semua ada di gereja mula-mula GMM, gereja milik Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, pesan kali ini adalah mari kita bersama-sama belajar membersihkan pikiran, membersihkan hati kita, bersama-sama bergandengan tangan sebagai keluarga besar, menjadi berkat bagi banyak orang. Pastikan hidup kita yang sekali ini menjadi berkat, saudara. Menyebarkan aroma shalom ke seluruh dunia. Kita sangat bersyukur juga ada orang-orang tertentu yang sangat terbeban dengan pekerjaan Tuhan sehingga kita bisa bersama-sama memerangi dunia yang sedang jahat ini. Saudara, saya Gembala Sidang Gereja Mula-Mula GMM Pendeta Wigno Tanto beserta seluruh pelayan Tuhan yang ada mengucapkan selamat beribadah. Mari kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu Saudara, tema besar kita hari ini sebenarnya berseri. Sesi 1 dan sesi 2 ya. Jadi Bapak Ibu bisa lanjutkan online-nya sesi 2-nya. Sesi pertama ini adalah anak manusia. Siapakah Yesus sebenarnya? Saudara, hari ini banyak gereja kalau khotbah sudah bukan kebenaran. Motivasi, menyenangkan hati, doktrin sudah nggak penting. Padahal itu yang kebenaran intinya. Yang diutamakan entertainment-nya, hiburannya. Supaya ketika pulang tenang hatiku. Saya mau ingatkan ya, orang ke dukun itu pulangnya tenang loh hatinya. Hati kita nggak bisa jadi ukuran kebenaran. Kebenaran itu harus Alkitab, firman Tuhan. Di gereja itu intinya satu, firman Tuhan. Dan teladan hidup kita. Sebab meneladani Tuhan Yesus. Yang lain secondary, bahkan tertiary boleh. Ya. Anak manusia, sebutan yang sering Tuhan Yesus pakai untuk dirinya sendiri. Dan ironinya paling sering disalah mengerti oleh banyak orang. Kenapa Tuhan Yesus menyebut dirinya itu anak manusia? Bahkan ya, Tuhan jarang loh berkata akulah Mesias, akulah anak Allah, jarang. Yang sering itu anak manusia. Kalau orang tidak mengerti, orang akan berpikir, oh dia manusia biasa. Anak manusia. Itu kan pakai pikiran diri sendiri, pakai bahasa sehari-hari kita. Tapi kalau kita baca Alkitab, kita harus melihat konteksnya. Ketika Tuhan Yesus bicara itu tentang apa ini sebenarnya? Saudara, saya mau ingatkan ya. Setiap Tuhan Yesus bicara, mengajar dan sebagainya, itu dalam rangka keselamatan umat manusia. Bukan dalam rangka supaya kita hidupnya senang, gampang di bumi, kaya raya. Bukan. Keselamatan jiwa itu tekanan nomor 1. Demikian juga ketika menyebut anak manusia. Pasti ada hubungan dengan keselamatan. Ya, hari ini kita akan belajar mengapa Yesus memilih sebutan itu. Itu bukan berarti Yesus hanya manusia biasa. Atau ada makna yang lebih dalam dari itu. Nah, kita tidak boleh pakai pikiran diri sendiri. Karena hari ini banyak orang menganggap Yesus adalah guru moral yang baik. Tokoh luar biasa, tokoh sejarah.
simbol kebenaran. Hanya nabi biasa, itu kan begitu. Padahal ketika Tuhan Yesus berkata anak manusia, waduh saudara. Itulah yang kita mau khotbahkan, mau kita renungkan bersama, yang mau kita mengerti hari ini. Sebab kalau seseorang tahu artinya Yesus sebagai anak manusia itu, maka manusia hidupnya tidak bisa netral lagi. Selama ini banyak orang Kristen itu hidupnya netral. Duniawi tidak, tapi mau ikut Tuhan juga tidak. Maunya cuma hari Minggu datang ke gereja, itu saja. Itu netral namanya. Kalau orang mengerti kebenaran gak mungkin hidupnya netral. Tidak mungkin. Karena pilihan cuma dua. Mau ikut Tuhan atau tidak, gitu doang. Ya. Nah, hari ini kita akan menyoroti hal ini. Anak manusia. Ketika Tuhan Yesus menyebut dirinya anak manusia, maknanya sangat berbeda dengan apa yang dipikirkan orang lain. Konteksnya adalah Tuhan Yesus membawa pendengarnya kembali ke kitab Daniel pasal 7. Sebenarnya itu. Nah, inilah yang coba kita eksplorasi sama-sama ya. Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14. Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14. Daniel diberi penglihatan hari itu. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Daniel melihat seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu. Jadi seperti anak manusia ini datang kepada yang lanjut usia. Ini penglihatan Daniel. Ya. Dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal. Raja kekal. Yang tidak akan lenyap dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Perhatikan baik-baik. Dia datang dengan awan-awan. Emang ada orang datang dengan awan-awan? Tidak ada. Ini simbol kemuliaan Allah. Awan-awan. Dan ini dipakai terus sampai kitab Wahyu sampai selamanya. Ia datang di awan-awan. Itu simbol ilahi, simbol kemuliaan Allah. Nanti Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan. Gitu ya. Gitu. Yang kedua, dia menerima kekuasaan, kemuliaan sebagai raja. Dan kerajaannya itu kekal. Segala bangsa mengabdi kepada dia. Pasti ini bukan manusia biasa. Di dalam budaya Yahudi hari itu, di mana Taurat dijunjung tinggi, datang di awan-awan ini hanya dilakukan oleh Allah sendiri. Pengertian mereka. Ya. Menerima penyembahan itu hanya layak untuk Allah saja. Ini konteks Yahudi kan. Jadi anak manusia di dalam Daniel pasal 7 itu adalah figur atau pribadi ilahi dalam bentuk manusia. Dalam rupa manusia. Nah, Tuhan Yesus tahu sekali akan teks ini. Ia sadar implikasinya. Dan Tuhan Yesus sengaja mengklaimnya anak manusia. Kalau kita mungkin bertanya-tanya apa maksudnya, tapi orang Yahudi nggak bertanya-tanya. Oh, lagi bicara soal Daniel. Yang dilihat Daniel itu Tuhan Yesus. Yang seperti anak manusia itu menghadap yang lanjut usianya. Yang lebih senior. Siapa itu? Bapaknya. Dan ia dijadikan raja. Diberi kemuliaan selama-lamanya. Ini mau diartikan apa?
Tanya orang Yahudi, apa artinya ini? Nggak berani jawab mereka. Karena mereka mau menolak Tuhan Yesus. Padahal ini jelas artinya. Sang Mesias itu akan dijadikan raja oleh Bapa di surga. Yang menjadi raja kekal selamanya. Itulah konteks yang dimaksud anak manusia. Jadi kalau ada orang yang berkata, di mana Tuhan Yesus mengatakan dirinya Tuhan, sembahlah aku. Kalimat itu memang tidak ada, tapi pengertiannya ada di seluruh Alkitab. Ia raja yang layak disembah, raja kekal. Ada amin, saudara? Itu yang dimaksud Tuhan Yesus. Banyak orang kalau baca Alkitab asal-asalan, padahal Alkitab kita itu luar biasa. Luar biasa. Kalau orang mengerti kebenaran, ia pasti bebas. Bebas dari segala hal yang jahat. Yang kedua, saudara. Yesus mengaku, akulah anak manusia itu. Tuhan Yesus yang mengaku loh. Akulah anak manusia itu. Perhatikan dialognya antara Tuhan Yesus dengan orang-orang Farisi. Nah ini nih, coba dibaca yang benar. Matius pasal 22, ayat 41 sampai 46. Coba kita baca ya. Ini kebenaran ini tercatat di Alkitab loh, saudara. Orang Yahudi tetap tidak percaya Yesus Tuhan, padahal ada. Ya. Matius pasal 22 ayatnya yang ke-41 sampai 46. Saya bacakan ya, pelan-pelan. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Yesus bertanya kepada orang-orang Farisi, apa pendapatmu tentang Mesias? Hari itu semua orang tahu Mesias itu seperti apa. Ditanya orang Farisi, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya. Orang Farisi tahu, makanya dijawab, anak Daud. Saudara kalau baca anak Daud itu bukan anaknya Daud gitu, bukan. Keturunan Daud. Ya, orang Farisi tahu kan, Mesias akan lahir dari keturunan Daud. Ayat 43. Katanya kepada mereka, jika demikian, Tuhan Yesus yang bicara. Kalau begitu, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya? Ini pelan-pelan nih. Kalau gitu kenapa Raja Daud memanggil dia tuan? Kan Daud raja, kok panggil tuan? Nah gitu ya. Ayat yang dikutip oleh Matius di sini, ayat 44-nya. Tuhan telah berfirman kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Pelan-pelan ya. Ini diambil dari Mazmur 110 ayat 1. Coba kita buka Mazmur 110 ayat 1. Kalau kita baca Alkitabnya harus mengerti, bukan buru-buru terus nggak ngerti. 110 ayat 1. Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Perhatikan Mazmur ini. Mazmur Daud, yang menulis siapa? Daud. Apa katanya? Demikianlah firman Tuhannya huruf besar. Tuhan huruf besar itu YHWH. Adonai. Adonai huruf besar ya. Demikianlah perkataan Adonai huruf besar kepada Adonaiku. Tuanku itu Adonai juga. Tuanku. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi kalau terjemahan bebasnya gini. Demikianlah firman Tuhan huruf besar kepada Tuhanku. Raja Daud yang bicara. Adonaiku. Siapa yang dimaksud tuannya Raja Daud? Siapa? Daud nggak punya tuan, dia raja. Kalau dia berkata begitu, siapa itu? Oleh pimpinan roh loh ini. Daud diberi suatu nubuatan. Ya, jadi tuanku siapa? Kok Daud memanggil dia tuan, Adonai atau Tuhan sekalian. Kita kembali ke Matius ya. Itu kisahnya itu. Matius pasal 22 tadi ya. Ayat berapa sekarang? 45.
Tuhan Yesus berkata begini, jadi jika Daud menyebut dia tuannya, masternya, Adonainya, Tuhannya. Tuhan itu artinya Tuhan loh saudara, Adonai. Ya. Bagaimana mungkin ia anaknya Daud? Tuhan Yesus dialog dengan orang Farisi, debat. Siapa Mesias menurut kamu? Anak Daud, keturunan Daud. Lah, kalau keturunan Daud, kenapa Daud panggil dia Tuan? Keturunannya Daud ya nggak panggil Tuan dong. Kenapa dipanggil Tuan? Ayo, kenapa? Orang Farisi, apa jawabnya orang Farisi? 46. Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Orang Farisi ini licik. Saudara. Mestinya dia berkata, iya Mesias keturunan Daud. Dan dia Tuhan. Lahir dari keturunan Daud. Orang Farisi nggak mau jawab, dia pergi aja gitu. Itu tercatat di Alkitab loh. Ya. Jangan sampai ada banyak orang Farisi zaman sekarang, modern. Dia panggil Tuhan di mulutnya. Tapi dia tidak memperlakukan Yesus sebagai Tuhan. Cuma di mulut, Tuhannya dirinya sendiri. Ya, ini. Makanya, anak manusia di sini artinya itu dalam sekali. Itu adalah yang ilahi menjadi manusia seperti kita. Lahir dari manusia biasa. Mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang manusia 2000 tahun yang lalu. Hari ini harusnya manusia sudah tidak ngeyel seperti orang Farisi lagi. Ya, sebab sudah 2000 tahun berlalu. Kan begitu. Ada amin, saudara? Saudara, perhatikan baik-baik. Lirik ini sebenarnya sekaligus buat menginjil sebenarnya. Ya, 2000 tahun yang lalu putra Allah diutus Bapaknya. 2000 tahun telah berlalu. Putra Allah diutus Bapaknya. Turun ke bumi manusia. Menjadi juru selamat dunia. Ia datang sebagai manusia, menjadi sama seperti kita, melakukan kehendak Bapaknya. Teladan abadi selamanya. Kini ku datang padamu Tuhan, ku masuk ruang Maha Kudus, berlutut dan menyembah Engkau. Kasih-Mu pada kami semua. Shalom bagi dunia ini, nama kita ada di surga. Anugerah maha besar, terpujilah nama Tuhan. Sebenarnya orang Farisi tahu bahwa Mesias lahir dari keturunan Daud yang disebut anak manusia. Tetapi mereka tidak mau terima. Karena Tuhan Yesus tidak seperti yang mereka inginkan. Tuhan Yesus hanyalah lahir dari anak tukang kayu. Padahal mereka membayangkan Mesias itu seorang raja besar. Minimal seperti Daud. Yang akan membebaskan Israel dari penjajahan Romawi.
Mereka punya bayangan Mesias versinya mereka sendiri. Keselamatan di bumi. Tuhan Yesus datang bukan untuk keselamatan di bumi saja. Keselamatan kekal. Untuk apa selamat di bumi kalau tidak selamat kekal? Di bumi cuma sebentar, cuma puluhan tahun hitungannya. Itu pun tidak menyenangkan juga. Siapa sih hidupnya di bumi ini yang menyenangkan? Aku senang banget Pak, aku bahagia banget. Gak ada. Malam hari saya merenung, ya Tuhan. Kenapa ya firman yang benar ini Tuhan banyak manusia tidak suka. Kenapa ya? Kenapa ya para pelayan Tuhan ini kok gak berubah-berubah karakternya dari dulu. Banyak yang berubah sih sedikit. Sedih saya. Tapi ya sudahlah, hidup gak lama ini. Kita lakukan bagian kita masing-masing. Apakah engkau anak Mesias? Akhirnya pertanyaannya itu dari para imam di Sanhedrin, mahkamah agama. Karena Tuhan Yesus ditanyain apa aja, diem aja. Kenapa Tuhan diam aja? Karena pertanyaannya tidak relevan. Percuma dijawab. Makanya saudara kalau ngomong sesuatu gitu ya, apa aja gitu gak relevan, saya diam aja kok. Gak relevan, ngapain dijawab? Tapi akhirnya pertanyaannya relevan sekali. Imam kepala bertanya, apakah engkau Mesias? Anak Allah. Pertanyaan ini sangat relevan, dijawab sama Tuhan Yesus. Matius pasal 26, ayat 63 sampai 64. Matius pasal 26, ayat 63 sampai 64. Tetapi Yesus tetap diam, lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup. Katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Nah kalau pertanyaan ini relevan, dijawab oleh Tuhan Yesus. Ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Bukan gini, kau loh yang mengatakannya, bukan. Engkau telah mengatakannya. Ya sudah, jelas kan? Gitu ya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, dikonfirmasi sekali lagi oleh Tuhan Yesus. Mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Dan datang di atas awan-awan di langit. Tuhan Yesus mengutip kitab Mazmur lagi. Artinya Tuhan mau memberitahu orang-orang itu, yang dimaksud kitab Mazmur itu aku. Sang Mesias itu aku. Jelas. Clear ini. Ya. Makanya di ayat 65, maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Mengaku Mesias anak Allah soalnya. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Clear. Di mana Tuhan Yesus mengaku dirinya anak Allah? Itu dia. Mesias itu dia. Mesias anak Allah itu pasti Tuhan. Tidak ada yang lain. Kita biasanya berkata, tidak ada Tuhan selain aku. Tidak ada juru selamat selain aku. Cuma satu. Makanya ini persoalan sangat serius. Tapi gereja-gereja sudah mulai jarang mengkhotbahkannya. Akibatnya jemaat tidak tahu kebenaran. Gak tahu kenapa begitu. Menyedihkan ya. Tapi nanti akan saya jawab di sesi kedua. Bapak Ibu ikuti online saja nanti. Atau kalau masih ada waktu boleh ikut terus, nyambung. Ya. Kalau nonton film seri aja. Dari pagi sampai malam tahan. Kalau dengar khotbah kelamaan. Nanti pendetanya belum ngomong apa-apa. Amin. Maksud lo, amin itu cepetan gitu ya. Aduh, saudara, sebenarnya kita itu manusia yang sangat beruntung. Sangat diberkati. Kalau Tuhan mengasihi kita sewaktu kita masih berdosa. Kita masih dosa loh, Tuhan mengasihi kita. Bayangkan. Ya, makanya saya tidak pernah menghukum siapapun itu. Kecuali melawan Tuhan terang-terangan ya. Gak pernah. Orang salah apapun, ya udahlah, nanti biar dia belajar. Kan semua kita belajar. Belajar dari kesalahan juga kan. Kalau orang merasa tidak pernah buat salah, dia tidak bertobat biasanya. Merasa lebih baik dari yang lain.
Tapi kalau orang pernah salah, waduh, terima kasih Tuhan, aku belum dihukum. Terima kasih ada kesempatan untuk bertobat. Bertobatlah saudara. Jangan cuma di mulut. Belajar. Tuhan Yesus mengkonfirmasi dirinya, akulah dia. Bahkan Tuhan bicara gini, kamu akan mati dalam dosamu. Jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia yang diutus Bapa turun ke bumi. Akulah dia. Jelas. Jadi Tuhan itu tidak main kucing-kucingan gitu, tebak-tebakan. Ya. Itu sebabnya pertanyaan paling penting ya dijawab. Apalagi ayat berikutnya, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Jelas terang-terangan Tuhan Yesus mengaku dia anak manusia, anak Allah. Itu maksudnya, yang menjadi manusia. Makanya disebut anak manusia. Reaksi imam besar jelas, ia menghujat Allah. Itulah alasannya Tuhan Yesus disalibkan. Karena mengklaim dirinya sebagai Mesias, anak Allah. Yang dilihat oleh Nabi Daniel, itu Tuhan Yesus. Yang menghadap Bapanya dan diberi kekuasaan, kemuliaan sebagai Raja selama-lamanya. Inilah wajah anak Allah di dalam kitab Injil. Minimal ada 3. Saudara catat baik-baik. Ya, minimal ada 3. Yang pertama, yang dimaksud dengan istilah anak manusia itu adalah manusia sejati, benar-benar manusia. Bukan pura-pura sebagai manusia. Benar-benar manusia. Anak tunggal Allah turun dari surga ke dunia ini. Inkarnasi, mengosongkan dirinya menjadi manusia seperti kita, sama persis seperti kita. Bukan pura-pura jadi manusia. Meninggalkan kemuliaannya sama seperti kita. Itu jelas sekali loh. Hari ini banyak orang memodifikasi. Dia itu sebagai Allah tetap. Dia menjadi manusia, mengosongkan diri. Jangan dirubah-rubah Alkitab. Kalau dia masih sebagai Allah, kita nggak bisa meneladani dia. Nanti ada manusia yang bilang, dia kan Allah, kita kan manusia biasa. Enggak, dia sengaja menjadi manusia. Supaya setiap kita bisa menjadi seperti dia. Dia adalah teladan abadi selama-lamanya. Kesempurnaan. Makanya Filipi 2 ayat 5, dalam hidupmu bersama, kenakanlah pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Tujuannya cuma itu, bukan beragama. Tujuannya supaya kita berpikir dan berperasaan seperti Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Ke gereja juga itu tujuannya. Ya, jadi manusia sejati. Yohanes 6 ayat 38, dicatat saudara. Sebab di luar sana ada ajaran-ajaran yang melenceng, menyimpang. Yohanes 6 ayat 38. Tuhan Yesus berkata begini, sebab aku telah turun dari surga. Bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Tuhan Yesus berasal dari mana? Surga. Jangan diartikan lain-lain. Ada orang yang berkata begini ya mas. Saya nggak peduli Yesus dari surga, dari kiri, dari kanan, dari bawah. Kurang ajar mulutmu itu. Alkitab dilawan. Kalau Alkitab bilang turun dari surga, udah ikut aja, amin aja. Untuk apa kita ke gereja kalau nggak mau ikut Alkitab? Ya, amin ya. Begitu. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya anak Allah. Ya Allah juga, tapi anak Allah, bukan Bapa. Tapi ya nggak pertahankan, ya kosongkan. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kalimatnya jelas, menjadi sama dengan manusia. Ayat 8,
yang perlu kita teladani. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sama, kita juga begitu. Kita manusia, makanya kita harus taat sampai mati. Jangan cuma hari Minggu doang taatnya, harus taat sampai mati. Ya. Siapa saja yang menyangkal bahwa Yesus turun dari surga sebagai manusia, dialah sang penyesat atau antikris. Catat baik-baik itu. Antikris itu tidak percaya Yesus turun dari surga menjadi manusia. Itu antikris pasti. 2 Yohanes 1 ayat 7. Saya kalau ngomong ada ayatnya. Ya. 2 Yohanes pasal 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat atau antikristus. Clear ya? Kalau saudara mendengar ada ajaran yang Yesus gak turun dari surga, itu antikristus. Antikristus cirinya banyak, salah satunya ini. Ini kata Alkitab loh, bukan saya. Jangan marah-marah sama saya. Banyak orang marah-marah sama saya. Ini kata Alkitab, cuma orang gak mau baca aja. Saya bacakan aja. Ya, ini kadang-kadang memang kebenaran itu terdengar sakit aku Pak. Lebih baik kau sakit tapi sembuh daripada happy-happy aku Pak ke neraka. Buat apa? Hidup cuma sekali. Lalu kita ke gereja mau ngapain coba? Saya mau tanya deh. Ke gereja mau enak-enakan gitu ya. Duduk di gereja adem. Terus duduknya paling belakang. Yang paling belakang jangan tersinggung ya. Duduk paling belakang terus enak Pak, ngantuk-ngantuk. Tidur dalam hadirat Tuhan. Kan nggak begitu. Ya. Makanya kalau sudah biasa ke GMM ini keras-keras firmannya. Itu bagus. Tuhan Yesus berkata anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Bayangkan, anak Allah menjadi manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Hari ini banyak gereja mengajarkan kemakmuran. Kalau ikut Tuhan kaya raya. Betapa sesatnya ajaran itu. Teladannya jelas-jelas ini padahal. Saudara kalau ke Israel ya, di Kapernaum itu, the town of Jesus. Di Kapernaum itu ada satu patung gitu di pinggir jalan, di taman. Itu ditulis The Homeless Jesus. Tuhan Yesus yang tidak punya rumah, tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Cerita aslinya kan begitu. Banyak orang cerita Yesus yang lain. Nanti sesi 2 Yesus yang asli. Nyambung terus. Ya. Ini yang jadi masalah itu manusia itu dikasih kebenaran dipleset-plesetin. Itu modusnya iblis yang paling puncak itu memelesetkan firman. Yesus disebut anak manusia menyebut dirinya karena ia menjadi manusia. Buktinya apa? Ia lapar, lelah, ia menangis, ia menderita, bahkan ia mati. Jadi manusia. Kalau Yesus tidak sungguh-sungguh jadi manusia, artinya salib itu hanyalah sandiwara. Pura-pura mati. Beneran jadi manusia menebus dosa kita. Dan ini kalau orang tahu hal ini, pasti serius, bertobat pasti. Banyak orang gak bertobat itu karena begitu. Yang kedua saudara, anak manusia itu sebagai hamba yang menderita dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya berkata dia nanti Mesias itu akan menderita. Makanya Tuhan Yesus berkata dalam Markus 10 ayat 45, anak manusia datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi anak manusia datang itu untuk melayani. Harusnya kita semua juga untuk melayani. Untuk melayani. Ya, melayani Tuhan kita. Bukan melayani diri sendiri. Banyak orang itu kenapa ya? Iri sama temennya.
ke gereja punya agenda sendiri. Agenda kita itu Tuhan aja. Gak usah pakai punya agenda sendiri. Apa saja yang kita lakukan itu bisa salah di mata orang yang tidak benar. Orang yang negatif itu toksik. Gak bagus. Makanya jangan bergaul dengan pencemooh. Kau nanti jadi pencemooh. Pelayan-pelayan Tuhan di sini jangan punya agenda pribadi. Agenda kita satu, proyek besar ini loh, keselamatan jiwa itu aja. Jangan yang lain, ya. Nanti kalau dikritik sesamanya, jemaat atau YouTube, jangan dianggap kecuali kritik yang baik. Kalau kritik yang baik harus diterima. Tapi kalau kritik yang negatif gak usah dianggap. Misal, jangan tersinggung. Misal, ada siapa ya? Choir, gak apa-apa ya. Choir, nanti ada yang komentar di YouTube. Apa sih itu? Gerakan gini gitu. Oh, misalnya, cuek aja. Dia gak ngerti gerakan. Dia hanya sok pinter, gitu aja. Biasanya banyak orang, banyak omong itu malah gak kerja. Ya, kita jangan banyak omong, kita banyak kerja aja. Amin ya, banyak melayani aja. Sebab kalau kita dengerin orang, kita sendiri bingung. Saudara pernah dengar ilustrasi gak yang dua orang, bapak dan anak yang sama keledainya? Ceritanya keledainya mau dijual ke kota. Dua-duanya bapak dan anak berangkat sama-sama dituntun keledainya. Masuk ke desa yang pertama, orang-orang desa bisik-bisik. Bodoh ya, ada keledai bukannya mau dinaikin, malah dituntun. Terus dengar kan, bapak sama anaknya, kamu naik nak. Diomongi jadi sandungan nanti. Kamu naik. Oh, anaknya naik dong, bapaknya yang nuntun. Masuk ke desa kedua. Dibisik-bisik lagi orang. Anak gak tahu diri. Orang tuanya suruh nuntun, dia yang naik. Wah, anaknya turun. Bapaknya yang naik. Masuk desa berikutnya lagi. Orang-orang desa ngomong apa? Bapak gak tahu diri. Anaknya kecil-kecil kurus gitu, disuruh jalan kaki. Waduh, bingung juga ya. Turun bapaknya. Masuk ke desa yang lain, keledainya digendong rame-rame. Habis semuanya salah. Akibatnya seluruh desa ketawa terbahak-bahak. Gak ada yang benar kan seolah-olah. Gimana, dinaikin bareng katanya kejam. Keledainya udah kecil dinaikin bareng lagi. Kita itu bikin keputusan apa aja bisa salah di mata orang yang negatif. Makanya ngerti kebenaran supaya bebas dari pikiran negatif. Makanya pelayan Tuhan kalau bikin salah jangan takut. Kalau saya memimpin gitu, bikin salah gak masalah. Jangan takut berbuat sesuatu lalu salah. Asal jangan sengaja buat salah. Misalnya udah berusaha loh, ada sesuatu ya udah. Kalau kita tahu di mana titik salahnya, kita bisa perbaiki. Kalau seseorang mengaku dirinya berdosa, bisa diperbaiki oleh Tuhan. Kalau seseorang nggak mengaku dirinya berdosa, nggak diperbaiki. Tuhan Yesus berkata sama orang Farisi ahli Taurat, hanya orang sakit yang butuh tabib. Kalau orang merasa nggak sakit, terserah sono. Makanya jangan takut salah. Salah ngaku aja, oh iya aku salah. Oke, kalau salah, tahu nggak sebabnya apa salah? Tahu Pak ini, ya udah lain kali jangan lagi. Kita harus tahu persis sebabnya apa. Karena harus dicegah kesalahan berikutnya. Nah, begitulah harusnya kita hidup. Setiap hari harus diperbaiki. Ya, di Jepang ada prinsip kaizen, continuous improvement, perbaikan terus-menerus. Hidup kita harus diperbaiki terus-menerus. Makin hari makin berkenan, makin hari makin kudus. Ada amin semua? Kalau tidak terus bagaimana? Karena anak manusia yang ketiga, dia akan datang lagi sebagai hakim terakhir. Hakim yang adil. Jadi jangan berpikir Yesus itu mengampuni terus. Suatu hari dia datang sebagai hakim. Kalau hari itu tiba,
Tidak ada waktu lagi untuk bertobat. Meraung-raung pun sudah percuma. Seperti orang kaya yang meraung-raung di alam maut itu, dia meraung-raung, menyesal. Tapi sudah terlambat. Hari ini belum terlambat semuanya. Mari kita belajar, saudara. Mari kita belajar sungguh-sungguh mengaplikasikan kebenaran ini. Dia adalah Tuhan. Yesus Tuhan kita, bukan diri kita, bukan semua hal di dunia ini. Semua yang kita lihat ini sementara. Fana adanya. Tidak ada lagi yang perlu kita utamakan selain keselamatan jiwa. Itulah sebabnya ketika kita masih hidup sekarang, di sisa umur hidup kita, jangan buat salah lagi, saudara. Yang lalu ya sudahlah berlalu. Siapapun saudara yang mendengar ini juga, yang di rumah dimanapun, kalau kita pernah buat salah ya semua pernah buat salah. Ke depan jangan lagi. Amin semua. Tuhan itu sangat panjang sabar. Tapi ada batasnya. Banyak orang salah mengerti, Tuhan tanpa batas kesabaran. Siapa bilang? Dia panjang sabar. Tapi ada batasnya. Kapan batasnya? Ketika seseorang menutup mata. Ketok palu. Gak mau bertobat, selesai. Itu ada batasnya artinya. Jangan permainkan Tuhan. Jangan sesat. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Setiap kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus suatu hari. Ya, kalau hari ini kita masih punya kesempatan, kita masih bisa teriak minta tolong Tuhan. Masih bisa. Ayo bertobat. Ya. Ayo mumpung ada di GMM, gereja. Kalau saudara pikir ini gereja yang benar, ayo didukung sama-sama, didandanin sama-sama, bertobat sama-sama sebagai keluarga besar. Nanti bulan Juli ya. Juli tanggal 2, 3, dan 4 ada retreat, saudara. Saudara kalau ada waktu silakan join. Retreat 2 malam 3 hari retreat. Nah ini segera daftar karena tempatnya terbatas. Ya. Yang kedua, ruangan ini kan sudah selesai nih, sudah bisa dipakai. Ruangan di atas itu belum bisa dipakai untuk remaja dan untuk studio. Kita mau buat studio kecil aja. Kalau saudara mau mensuplai alat-alatnya atau biayanya silakan. Kita lagi menunggu sebab kita memang butuh studio sih untuk rekaman dan sebagainya dan sebagainya. Karena dunia ini susah, kita udah teriak-teriak orang belum berubah juga. Jadi kita nggak boleh malas atau berhenti melakukan usaha apapun untuk Tuhan. Ada amin? Selebihnya kita minta tolong Tuhan saja. Lakukan bagian kita masing-masing. Ya, saudara ya. Saudara yang diberkati banyak, dituntut lebih banyak. Saudara bisa jadi berkat itu tidak hanya uang loh. Saudara tiap malam doakan. Saudara bagikan link-link kebenaran. Ya. Di tengah-tengah dunia yang gak jelas ini. Gak baik-baik saja ini. Saudara jadi alat di tangan Tuhan sama-sama yuk. Yang lalu gak usah diingat-ingat lagi. Ya. Saudara kita itu paling enak loh. Kalau kita butuh sesuatu kita teriak, Tuhan tolonglah kami. Kan begitu. Hosana, Hosana. Terpujilah nama Tuhan. Hosana, Hosana, Tuhan tolonglah kami. Hosana, Hosana, terpujilah nama Tuhan. Dalam hidup ini kasih-Nya sungguh besar. Dia memberikan anak-Nya agar kita semua beroleh selamat
sampai selama-lamanya. Menyembah Tuhan dengan seluruh hidupku. Kita hidup sebagai anak-Nya, melakukan kehendak Bapa surgawi sampai selama-lamanya. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel. Allah kita semua, Bapa kita di surga. Saudara, saya tahu Tuhan menyertai kita semua. Meskipun kita tidak bisa melihatnya. Kalau malam hari saya bicara, Tuhan terima kasih. Aku tahu Engkau ada di sini. Meskipun aku tidak bisa lihat dengan mataku. Ada banyak sekali hal-hal ajaib Tuhan berikan, saudara. Mari kita jadi alat di tangan Tuhan. Saudara jangan pasif. Harus aktif, bahkan proaktif melakukan apa ya Tuhan yang aku harus lakukan dalam hidup ini. Apa ya Tuhan? Tanya diri sendiri. Jangan mau diajari Tuhan yang cuma memberkati, tetapi tidak menuntut tanggung jawab. Tuhan yang benar menuntut tanggung jawab kita. Kita sudah diselamatkan, oleh sebab itu kita berhutang. Jangan hidup pasif, lakukan kehendak Tuhan. Bertobat, jangan punya pikiran aneh-aneh. Di gereja jangan aneh-aneh. Nurut aja, rame-rame kita lari bareng. Melakukan kehendak Tuhan, menyelamatkan banyak jiwa dari diri sendiri, keluarga, baru menyebar luas. Amin, saudara. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Ibu, saudara sekalian, kalau ada di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali datang, tolong angkat tangannya. Ada? Aser tolong angkat tangannya. Ada souvenir kecil supaya ingat GMM. Kalaupun tidak bergereja di GMM juga tidak apa-apa. Bisa mengikuti secara online ya. Ada lagi? Angkat tangannya. Semuanya jemaat ini ya, yang setia ya, bukan yang baru-baru. Ajak teman-teman, sahabat semua. Hidup cuma satu kali. Ayo kita belajar yang benar bersama-sama. Ikut retreat nanti Juli tanggal 2 sampai tanggal 2, 3, 4 sampai tanggal 4 ya. Ayo ikut membangun pekerjaan Tuhan di sini. Baik, saya undang semua untuk bangkit berdiri yuk. Hosana, Hosana, Tuhan tolonglah kami. Hosana, Hosana, terpujilah nama Tuhan. Dalam hidup ini kasih-Nya sungguh besar. Ia memberikan anak-Nya.
agar kita semua beroleh selamat sampai selama-lamanya, menyembah Tuhan dengan seluruh hidupku. Kita hidup sebagai anak-Nya, melakukan kehendak Bapa surgawi sampai selama-lamanya. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel. 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 Allah kita semua, Bapa kita di surga. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk segala sesuatunya. Biarlah di sisa umur hidup kami, Tuhan cerahkan pikiran kami, hati kami. Tuhan pulihkan keluarga kami. Tuhan selamatkan seluruh keluarga besar ini Tuhan. Gereja Mula-Mula GMM. Kami mengucap syukur untuk seluruh pelayan Tuhan. Engkau berkati mereka dengan seluruh keluarganya. Kami bersyukur juga untuk seluruh tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini. Juga seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Ampuni segala ketidaktepatan kami, ketidakmengertian kami selama ini. Hari ini kami berjanji Tuhan, untuk hidup hanya bagi Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih, Kau layakkan setiap kami menerima berkat ini. Mari saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kami sambut segala berkat yang turun dari surga. Baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Kesehatan, umur panjang, hikmat marifat, kecerdasan roh turun atas kita semua. Ya, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satu kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.